Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda semuanya, kita bertemu kembali dalam video pembelajaran pada saat sekarang ini, yang mana materi kita masih dalam tahap membahas pernikahan. Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Kompetensi dasar yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama, menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang kedua, menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Materi yang akan kita bahas, yang pertama, talak dalam pernikahan, yang kedua, iddah dalam pernikahan, yang ketiga, rujuk dalam pernikahan, yang keempat, pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian mengembangkan prinsip-prinsip pernikahan menurut syariat Islam. Jadi, tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pernikahan yang akan kita bahas ini adalah menguraikan talak dan macam-macam talak dalam pernikahan, merinci iddah dan beberapa macam jenis iddah dalam pernikahan. Yang ketiga, menguraikan rujuk dan cara kembali kepada tali pernikahan. Yang keempat, memperbandingkan antara talak, iddah, dan rujuk, mengecek undang-undang pernikahan itu yang terakhir. Tujuan pembelajaran kita. Talak dalam pernikahan menurut ketentuan syariat Islam. Pengertian dan hukum talak menurut bahasa, talak berarti melepaskan ikatan. Menurut istilah, talak ialah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak. Asal hukum talak adalah makruh karena talak merupakan perbuatan halal tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam talak. Yang pertama, yang menjatuhkan talak adalah suami. Syaratnya adalah baligh, berakal, dan hendak sendiri. Yang kedua, yang dijatuhkan talak adalah istrinya. Yang ketiga, ada dua macam cara menjatuhkan talak, yaitu dengan cara syarih, tegas, maupun dengan cara kinayah. Macam-macam talak. Yang pertama, talak raj'i, yaitu talak ketika suami boleh rujuk tanpa harus dengan akad nikah lagi. Yang kedua, talak bain. Talak bain dibagi menjadi dua macam, yaitu talak bain sukrah dan talak bain kubro. Talak bain sugro yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri, dan talak khuluh karena permintaan istri. Suami istri boleh rujuk dengan cara akad nikah lagi, baik masih dalam masa iddah maupun sudah habis masa iddahnya. Talak bain kubro yaitu talak yang dijatuhkan suami sebanyak 3 kali dalam waktu yang berbeda. Alasan dijatuhkan talak, yang pertama, ilat, yaitu sumpah seorang suami bahwa dia tidak akan mencampuri istrinya. Yang kedua, lian, yaitu sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina. Yang ketiga, zihar, yaitu ucapan suami kepada istri yang berisi penyerupaan istri dengan ibunya, seperti engkau seperti punggung ibuku. Yang keempat, khuluk, talak tebus, yaitu talak yang diucapkan oleh suami dengan cara istri membayar kepada suami. Kemudian fasyak ialah rusaknya ikatan perkawinan karena sebab-sebab tertentu. Yang keenam, haddanah,
berarti mengasuh dan mendidik anak yang masih kecil. Iddah dalam pernikahan. Secara bahasa, iddah berarti ketentuan bilangan. Menurut istilah, iddah ialah masa menunggu bagi seorang wanita yang sudah dicerai suaminya sebelum ia menikah dengan laki-laki lain. Masa iddah dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada bekas suaminya apakah dia akan rujuk atau tidak. Lama masa iddah. Yang pertama, wanita yang hamil, masa iddahnya sampai melahirkan anaknya. Bisa kita lihat dalam surat At-Talaq ayat 4. Yang kedua, wanita yang tidak hamil, sedang ia ditinggal mati suaminya, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 3. Kemudian wanita yang dicerai suaminya sedang ia dalam keadaan haid, maka masa iddahnya 3 kali huruf atau 3 kali suci. 4. Wanita yang tidak haid atau belum haid, masa iddahnya selama 3 bulan. Yang kelima, wanita yang dicerai sebelum dicampuri suaminya, maka baginya tidak ada masa iddah. Hak perempuan selama dalam iddah. Perempuan yang taat dalam iddah, raj'iyah dapat rujuk, berhak mendapat pemberian dari suaminya yang mentalaknya berupa tempat tinggal, pakaian, uang, belanja. Wanita yang durhaka tidak berhak menerima apa-apa. Wanita dalam masa iddah bain, iddah talak 3 atau khulu hanya berhak atas tempat tinggal saja. Yang ketiga, wanita dalam iddah wafat tidak mempunyai hak apapun, tetapi ia dan anaknya berhak mendapat harta warisan suami. Rujuk dalam pernikahan. Rujuk artinya kembali. Yang dimaksud dengan rujuk adalah kembalinya suami istri pada ikatan perkawinan setelah terjadinya talak raj'i dan masih dalam masa iddah. Dasar hukum rujuk dapat kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka para suami menghendaki rujuk. Hukum rujuk. Asal hukum rujuk adalah mubah. Kedua, haram apabila si istri dirugikan serta lebih menderita dibandingkan dengan sebelum rujuk. Makruh bila diketahui meneruskan perceraian lebih bermanfaat. 4. Sunnah bila diketahui rujuk lebih baik dibandingkan meneruskan perceraian. Wajib khusus bagi laki-laki jika takut tidak menahan. Ibu ulangi lagi Ananda. Yang kelima, wajib khususnya bagi laki-laki jika ditakutkan tidak dapat menahan hawa nafsu, sedangkan dia masih memiliki hak rujuk dalam masa iddah. Istri dengan syarat, kalau yang ini kita bahas rukun rujuk. Yang pertama, istri, syaratnya pernah digauli, talaknya talak raj'i dan masih dalam masa iddah. Yang kedua, suami dengan syarat Islam, berakal, sehat, dan tidak terpaksa. Yang ketiga adalahnya lafal rujuk. Yang keempat, saksi, yaitu 2 orang laki-laki yang adil. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Garis Besar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Junto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan terdiri dari 14 bab dan 67 pasal. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 1974, bab pertama memuat dasar-dasar perkawinan, bab kedua memuat syarat-syarat perkawinan, bab 3 hal-hal tentang pencegahan perkawinan, bab 4 hal-hal tentang perkawinan, bab 5 hal-hal tentang perjanjian perkawinan.
Bab 6 tentang hak dan kewajiban suami istri. Bab 7 seluk-beluk harta benda dalam perkawinan. Bab 8 seluk-beluk putus perkawinan. Bab 9 tentang kedudukan anak. Bab 10 hak dan kewajiban orang tua dan anak. Sedangkan bab 11 tentang perwalian, bab 12 tentang ketentuan-ketentuan lainnya, bab 13 memuat berbagai ketentuan perwalian, bab 14 penutup. Mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Semoga Ananda bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.